Lanjutkan latihan, Raden. Sepertinya ada yang datang. Iya, bagus. Jadi Putri Ambarwati kembali ke Katumenggungan dan Putri Ayu Sekarsari menerima kembali putri yang sudah dinyatakan buron itu. Benar, Nyi Ratu. Dan menurutmu Bayu Samudro menetap di sana? Benar, Nyi Ratu. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka kalau Bayu Samudro menetap di sana. Aku tidak suka. Mohon maaf, Nyi Ratu. Kelihatannya Raden Bayu Samudro akan diangkat menjadi Senopati Katumenggungan, Nyi Ratu. Tidak. Bayu Samudro tidak boleh menjadi Senopati Katumenggungan. Bayu Samudro harus menjadi lelananging Kedaton Branga. Kita harus merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari. Setuju, Nyi Ratu. Sudah saatnya Selolumutan berperang untuk kepentingannya sendiri. Iya, kamu benar, Pudaksari. Kita akan berperang untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan rebut Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari. Kapan kita ke Katumenggungan, Nyi Ratu? Secepatnya. Sembah kami, Romo. Ada apa, Romo? Tunggu, Branga. Kamu jangan gegabah, anakku. Jangan terbawa oleh panasnya darah yang menggelegar. Kamu bisa saja memerangi Katumenggungan untuk merebut Bayu Samudro. Tapi ingat, memerangi Katumenggungan dan merebut Bayu Samudro sama dengan memerangi Bayu Samudronya sendiri. Memerangi Katumenggungan sama dengan memerangi Bayu Samudro sendiri, Romo. Ada cara yang lebih halus, yang akan lebih berhasil untuk menundukkan Bayu Samudro, anakku. Apa itu, Romo? Kamu harus jadi Ayu Sekarsari kalau kamu ingin memiliki Bayu Samudro. Saya harus menjadi Ayu Sekarsari bila ingin memiliki Bayu Samudro, Romo. Iya. Kenapa, Romo? Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa Romo menyarankan seperti itu. Meripat Sewu. Hamba yang mulia. Kuberikan kamu gelang pedut nguwung. Hah? Gelang pedut nguwung? Dengan gelang ini kamu akan lebih leluasa untuk menyusup kemana saja tanpa terlacak, baik gerakanmu maupun getaranmu. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sementara, menetaplah di Katumenggungan. Laporkan segala apa yang terjadi di sana, terutama mengenai Bayu Samudro. Baik, Yang Mulia. Pergilah. Baik, Yang Mulia. Romo? Jangan melakukan apapun sebelum kamu tahu perkembangan yang pasti tentang Bayu Samudro. Romo? Kenapa saya harus menunggu lagi? Apa jadinya nanti kalau Bayu Samudro menjadi milik Ayu Sekarsari? Nyai Roro Kidul sedang berdiskusi dengan Sang Tapak Dento, mengapa ia mengirimkan salah satu abdinya ke Katumenggungan, hingga Sang Prabu Bajul Boga pun memberikan sesuatu yang mana apabila ia memakainya maka ia tidak terdeteksi oleh apapun, dan Tapak Dento pun berpendapat mungkin ini ada hubungannya dengan kutub Nyi Wingit, yang mana kutub tersebut mungkin saja ia ketahui sehingga Ratu Brangah disuruh untuk bersabar beberapa waktu lagi, dan ini hanya satu kemungkinan saja dan lagi yang lainnya, hingga Sang Ratu Kidul pun memanggil akan Koco Benggolo untuk terus memantau perkembangan yang terjadi di Katumenggungan. Ada hubungannya yang bagaimana? Mungkin Ki Bajul Boga tahu tentang kutub itu, Kanjeng Ratu. Bisa saja dia tahu. Kalau Ki Bajul Boga tahu, berarti dia juga tahu bahwa setelah Raden Bayu Samudro membunuh romonya sendiri, maka suatu saat nanti Raden Ayu Sekarsari akan jatuh cinta pada Raden Bayu Samudro. Dan sebaliknya, Raden Bayu Samudro akan jatuh cinta dengan Raden Ayu Sekarsari. Lalu? Ketika gayung bersambut, Raden Bayu Samudro menerima cinta Raden Ayu Sekarsari. Atau sebaliknya, Raden Ayu Sekarsari menerima cinta Raden Bayu Samudro. Maka, pada saat itulah, Ratu Brangah Membowarno menjadi Raden Ayu Sekarsari. Maka dengan cara itulah, Ratu Brangah bisa menguasai Raden Bayu Samudro dan memboyongnya ke Selolumutan. Tidak, itu tidak akan terjadi.
Koco Benggolo, Nyandung Dawu, Kanjeng Ratu. awasi terus perkembangannya. Aku tidak mau sampai kecolongan. Ngestu akan Dawu, Kanjeng Ratu. Hujan! Sudah kenyang, Sang Prabu? Iya, iya Nyi Ratu. Kenyang sekali. Bagus. Bagus. Itu artinya Singo Barong cocok dengan masakan Selolumutan. Benar Nyi Ratu. Cukup. Cukup. Hentikan ketawamu. Aku tidak mau ruangan ini runtuh karena suara ketawamu. Maafkan saya Nyi Ratu. Sang Prabu, Iya Nyi Ratu. bisa kita bicara di luar? Baik Nyi Ratu. Bisa. Kamu tunggu di sini. Baiknya, Ratu. Sang Prabu pasti ingat bagaimana Ratu Kidul yang Sang Prabu gandrungi itu mempermainkan Sang Prabu dan mempermalukan Sang Prabu di Hayaka Praja Goa Barong. Ya, saya ingat itu. Saya menjadi sangat sakit hati kalau ingat bagaimana Ratu Kidul mempermainkan saya waktu itu. Kini saatnya Sang Prabu melakukan pembalasan. Ya, aku akan lakukan. Kalau memang harus aku lakukan sekarang. Di kerajaan Selolumutan, Sang Singo Barong berpuas hati makan makanan yang ada di sana hingga ia tertidur dengan lelap dioinati oleh sang dayang-dayang cantik, hingga Ratu Selolumutan menghampiri Singo Barong, yang mana ia mulai menghasut. Ia disuruh untuk menyerang akan Kaku Temenggungan, sehingga Nyi Brangah pun mengarahkan supaya sakit hati dari Singo Barong makin memuncak, dan benar saja Kaku Temenggungan porak-poranda ketika Singo Barong menyerang, dan pasukan Kaku Temenggungan tidaklah berhasil mengalahkannya. Demikian juga Yudo Turunggo, ia pun juga tidak bisa untuk mengalahkannya, hingga di tangan Bayu Samudro ia pun menghajar Singo Barong dan anak buahnya menjadi babak belur. Di saat bersamaan, Sang Ratu Brangah pun muncul dan menemui Ayu Sekarsari. Ambarwati yang mencoba melawan ia pun terpental dengan mudahnya, dan menculik Ayu Sekarsari. Saibi Angin, bantulah aku! Singo Barong, Iya. Mau apa dia? pasti ada satu kekuatan jahat yang membuatnya menyerang tanpa alasan. Ambarwati, Ya Kakang. lindungi bundamu. Singo Barong dan anak buahnya biar kurus. Cepat. Baik Kakang. Ingat Raden, pasti ada sesuatu di balik kekacauan yang dibuat oleh Singo Barong. Iya, saya mengerti.
Tolong! Tolong Raden! Raden! Celaka Raden! Ada apa? Dan Ayu Raden, dan Roro Kenapa Den Ayu? diculik. Diculik? Oleh siapa? Nibranga Raden, Lalu bagaimana dengan Dinda Ambarwati? pingsan Raden. Nibranga telah membuat Ambarwati dan para pengawal Kaputra menjadi pingsan. Itu dengan saya terbukti. Inilah yang saya maksud dengan sesuatu di balik kekacauan yang dibuat oleh Singobaro. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita peroleh di tempat kejadian. Iya, Kakang benar. Mari. Ambarwati, Ambarwati. Kakang, Di tempat Nyi Roro Kidul ia pun memperhatikan akan kejadian di Kakutemenggungan, yang mana ia pun juga memperhatikan Bayu Samudro, hingga pada akhirnya Sang Tapak Dento ingin mengawal Sang Bayu Samudro ke Selolumutan dan Sang Ratu Kidul pun tidak mengizinkannya karena Ratu Kidul pun percaya bahwa Tapak Musti dan Tapak Lumutan akan membantu Bayu Samudro dan ia tidak ingin peperangan antara ratu akan saling bertikai. atau aku akan membantai kalian. Kamu benar-benar akan melawanku, Cahayu? Hiya! Tangkap dia, bawa ke Selolumutan. Dinayu, Jangan khawatir. Saya akan merebut Raden Ayu Sekarsari dari tangan Nyibranga. Saya tahu. Sengaja memancing kemarahan saya. Saya harus ke Selolumutan. Saya harus menghadapi tantangannya. Saya pamit mundur. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Ini masalah besar. Ini bukan sekedar masalah Raden Ayu yang diculik oleh Ratu Branga. Tapi ini sudah menyangkut antara Katumenggungan dan Selolumutan. Ini... Maka dari itu, izinkan saya pergi. Akan saya rebut Raden Ayu Sekarsari dari Ratu Branga. Tapi haruskah Raden berangkat sendirian? Ingat Raden, Selolumutan itu kerajaan siluman buaya. Raden akan menghadapi ratusan bala tentara buaya kalau Raden ke sana. Saya tahu persis liku-liku Selolumutan Kakang Yuduturunggo. Izinkan saya pergi. Raden! Biarkan saja, Kakang. Biarkan saja. Biar saja bagaimana? Kan seharusnya kita membantu dia dengan prajurit pilihan. Mengawal dengan prajurit pilihan boleh-boleh saja, Kakang. Tapi Kakang harus ingat, Katumenggungan sendiri dalam ancaman bahaya. Apa kita akan biarkan Katumenggungan kosong? Iya. Iya. Kau benar. Kalau begitu kita bagi tugas. Ayo. Kanjeng Ratu, mohon izinkan hamba mengawal Raden Bayu Samudro ke Selolumutan. Tapak Dento, kalau aku izinkan kamu ke Selolumutan, berarti perang terbuka antara Segoro Kidul dan Selolumutan akan pecah. Aku tidak ingin itu sampai terjadi. Tapi keberhasilan Ratu Branga memancing kemarahan Raden Bayu Samudro ke Selolumutan akan membahayakan keselamatan Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Tapak Musti dan Tapak Lamatan tidak akan pernah diam kalau melihat Bayu Samudro dalam bahaya. Iya, Kanjeng Ratu, kasih ingin Daud. Tapi Mohon ampun Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang mesti hamba laporkan. Ada apa, Koco Benggolo? Ini tentang pendekar Roro Denok, Kanjeng Ratu. Roro Denok? Ia sudah berada di panti Usodo, Kanjeng Ratu. Bawa ke sini. Kenapa tidak disowankan langsung kepadaku? Pendekar Roro Denok memakai mustika mata buaya, Kanjeng Ratu. Senopati Cundomalik tidak berani menyowankan pendekar itu karena mustika mata buaya yang menempel di matanya, Kanjeng Ratu. Baik. Itu artinya Cundomanik tahu bahwa hanya akulah yang bisa membebaskan Roro Denok dari mustika mata buaya itu. Kacing Gandau, Kanjeng Ratu. Baik, kita ke panti Usodo. tetap di tempat, karena sebentar lagi Kanjeng Ratu pasti kembali. Senopati.